Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Halo anak-anak. Meskipun kita sudah memasuki new normal, akan tetapi kita belum bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi kita akan tetap belajar melalui proses pembelajaran secara jarak jauh atau yang sering disebut dengan daring. Gimana? Sudah siap? Bagus. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh iya anak-anak, ibu akan absen ketika nanti kalian sudah mengerjakan soal latihan yang akan ibu berikan nanti di grup WA orang tua kalian. Nanti kalian periksa, kalian kerjakan karena itu akan masuk ke dalam absensi ibu. Siap? Bagus. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, langkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Baca doa bersama-sama, silakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa yang sering kita lakukan sebelum proses pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjutkan dengan melakukan ice breaking. Gimana? Sudah siap? Bagus. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa yang kita lakukan sebelum kita memulai belajar, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Gimana, sudah siap? Kita akan melaksanakan tepuk semangat. Oke, mulai ya. Tepuk semangat. Kita lakukan satu kali lagi ya, biar kalian semangat. Tepuk semangat. Udah pada semangat belum? Udah ya. Nah, gimana anak-anak? Sudah pada siap untuk melakukan proses pembelajarannya? Siap dong ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang materi bilangan.
Baik anak-anak, sebelum kita ke proses pembahasan, di sini Ibu akan ngasih tahu tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan dari proses pembelajaran hari ini adalah yang pertama, tujuannya itu yaitu kita akan membandingkan dan menyebutkan bilangan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, yang kedua, kita akan mengurutkan bilangan dari mulai bilangan yang terkecil ke yang terbesar, dan dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Gitu anak-anak. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang materi bilangan. Nah, pertama-tama di sini Ibu akan membahas tentang perbandingan angka-angka yang telah Ibu buat dalam bentuk kertas ini. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya banyak angka nih. Yang pertama ada angka 25 dan ada angka 30 di sampingnya, ada angka 20 dan angka 10 di sampingnya, angka 10 dengan angka 10. Nah, yang pertama kita akan melihat angka 25 dengan angka 30. Besaran mana ya? Angka 25 atau angka 30? Ya, angka 30, betul sekali. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah punya kertas yang udah Ibu tulis dengan kalimat kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Berarti di bagian pertama kita akan menaruh kertas yang mana ya? Untuk nomor 1, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Hayo. Betul sekali, kurang dari. Nah, jadi alasan menulis kurang dari di sini karena angka 25 itu dengan angka 30 lebih besar angka 30. Jadi, angka 25-nya kurang dari angka 30 anak-anak. Seperti itu. Baik, kita akan tempelkan kertas yang ada bacaan kurang darinya ini di tengah-tengah ini. Nah, yang kedua di sini ada angka 20 dengan angka 10 di sampingnya. Yang mana nih tinggal ada sisa 2 kertas. Berarti di bagian yang kedua ini kita akan menaruh yang mana nih anak-anak? Betul sekali, lebih dari. Kenapa? Karena angka 20 dengan angka 10 lebih besar angka 20 dan angka 10 tentunya lebih kecil dari angka 20. Oke, anak-anak, kita akan tempelkan kertas yang bacaan lebih dari ini di tengah-tengah ini. Nah, di bagian terakhir anak-anak ada angka 10 dengan angka 10. Tersisa 1 anak-anak, yaitu sama dengan. Berarti angka 10 dengan angka 10 adalah angka yang sama. Berarti kita menulisnya sama dengan. Maksudnya sama adik-adik, sama angka 10 dengan angka 10. Oke, kita akan tempelkan tulisan sama dengan ini di sini. Gitu anak-anak. Oke anak-anak, agar proses pembelajaran kita tidak monoton, tidak membosankan, di sini Ibu akan mengajak kalian bernyanyi. Tentunya dengan angka. Nah, siapa yang tahu lagu angka itu kayak gimana sih? Nih, Ibu kasih tahu ya. Ini lagunya. Kita ulangi lagi ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin
sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu di sini akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang mengurutkan bilangan. Nah, di sini kita akan belajar mengurutkan bilangan dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil, bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, di sini anak-anak, Ibu sudah punya kertas yang berisi bilangan yang masih beracakan, belum berurutan ya. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan angka-angka yang masih beracakan, belum terurut ya anak-anak. Ada angka 1, angka 3, angka 6, angka 5, angka 2, angka 7, dan angka 4. Nah, kalau menurut kalian, kalau mengurutkan bilangan terbesar ke terkecil itu dimulai dari angka berapa ya? Ya, benar. Di sini Ibu mempunyai angka terbesar, yaitu angka 7. Berarti angka 7 yang pertama. Nah, kita akan urutkan. Kita ambil yang angka 7, kita susun di bawah. Selanjutnya angka berapa ya anak-anak? Betul, angka 6. Oke, kita ambil, kita susun di bawah. Nah, anak-anak, setelah angka 6, angka berapa lagi ya yang paling terbesar? Betul, angka 5. Kita ambil lagi ya. Aduh. Kita tempelkan di sini. Nah, sudah. Selanjutnya angka berapa lagi ya yang lebih terbesar? Betul, angka 4. Kita ambil ya. Kita susun di bawah. Nah, sudah angka 4. Angka berapa lagi ya anak-anak? Betul, angka 3. Ayo kita pindahkan. Kita urutkan di sini. Mana lagi nih angka yang paling besar anak-anak? 2, betul. Ayo kita ke bawahkan. Nah, berarti yang terakhir ini angka 1. Kita pindahkan di sini. Nah, anak-anak, inilah angka-angka bilangan yang dimulai dari angka terbesar sampai ke angka bilangan yang terkecil yang tadi kita telah urutkan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil sampai ke bilangan yang terbesar. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa angka yang telah Ibu acak kembali ya. Ayo, kita mulai mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Kira-kira yang mana ya angka bilangan yang paling terkecil? 1. Benar, 1 ya anak-anak. Yang pertama kita akan ambil angka 1. Kita akan pindahkan ke bawah. Baik, selanjutnya angka berapa lagi ya yang paling terkecil? 2, betul. Jadi setelah angka 1, angka yang paling terkecil yaitu angka 2. Kita pindahkan. Nah, kita lanjutkan. Nomor berapa lagi ya anak-anak? Ayo. Nomor 3. Iya, pintar. Kita pindahkan dulu ya angka 3-nya di bawah. Kita lanjutkan ya. Setelah angka 3, kira-kira angka berapa lagi ya yang paling kecil? Ayo. Angka 4, betul. Kita pindahkan lagi ya angka 4-nya di bawah.
Nah, anak-anak, tersisa angkanya cuma 3 ya di atas. Nah, kira-kira menurut kalian mana lagi yang paling terkecil setelah angka 4? Hayo. Angka 5? Yakin? Betul, angka 5. Kita akan pindahkan ya ke bawah. Tersisa 2 bilangan nih anak-anak. Yang mana ya yang paling terkecil di antara angka 7 dan angka 6? Hayo. Betul, angka 6. Oke, kita akan pindahkan ya angka 6 ini ke bawah. Kita susun. Berarti angka yang paling terkecil yang terakhir itu angka 7. Karena angka 7 itu adalah angka yang paling terbesar di antara yang lainnya. Gitu anak-anak. Oke, kita akan sebutkan ya angka bilangan yang terkecil ke angka yang bilangan terbesar. Nah, yuk kita sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah angka-angka bilangan yang dimulai dari angka yang terkecil hingga angka bilangan yang terbesar. Gitu anak-anak. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat dengan lagu yang tadi Ibu beri? Kita nyanyi lagi yuk. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang imbauan penerapan protokol kesehatan. Kalian simak, selamat menyaksikan. Lisa, kenapa sedih, Nak? Ibu, bukankah seharusnya aku sudah bisa bersekolah lagi? Tapi kenapa sampai saat ini aku masih harus belajar dari rumah? Aku sudah rindu bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Nak, saat ini dunia masih berperang melawan virus corona. Kita sebagai masyarakat bisa membantu melawan virus corona dengan tetap berada di rumah dan melakukan semua aktivitas dari rumah, seperti ayah yang bekerja dari rumah dan Lisa yang belajar dari rumah. Itu semua dapat membantu memutus rantai penularan virus corona, Nak. Jadi, kalau kita tetap di rumah, virus corona tidak akan menyerang kita ya? Iya, Nak. Asalkan kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta rumah kita. Tapi, aku rindu bermain bersama teman-teman. Kenapa virus corona tidak segera pergi saja? Kalau Lisa ingin segera bermain bersama teman-teman, berarti Lisa juga harus ikut bekerja sama dengan masyarakat untuk memerangi virus corona, Nak. Kalau begitu, Lisa akan ikut memerangi virus corona. Tapi, bagaimana caranya? Caranya sederhana, Nak. Seperti kamu tetap berada di rumah, kemudian apabila baru saja dari luar rumah, siapapun itu tidak boleh langsung berkontak dengan keluarga yang ada di dalam rumah. Kamu juga harus menghindari pergi ke tempat-tempat umum seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat ramai lainnya. Nah, apabila terpaksa harus keluar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah 1. Lisa harus selalu didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Yang kedua, menjaga jarak fisik 2 meter. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau alat kebersihan tangan lainnya sesering mungkin. Yang keempat, wajib mengenakan masker. Yang kelima, jika dirasakan penggunaan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield. Dan selanjutnya adalah segera jauhi orang sakit. Yang terakhir, hindari memegang hidung, mulut, dan juga mata saat berada di tempat umum. Apakah benar begitu? Tapi
Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang pergi keluar? Tentu. Nah, ketahuilah bahwa banyak orang di luar sana harus bekerja di tempat-tempat ramai seperti para pedagang di pasar. Karena mereka bekerja di tempat ramai, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan masker. Ada aturan dalam penggunaan masker tersebut agar tetap benar dan aman, yaitu dengan 1. Cuci tangan sebelum menyentuh masker. 2. Periksa permukaan masker apakah kotor atau rusak. 3. Menyesuaikan masker pada wajah sampai tidak ada celah. Dengan catatan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. 4. Hindari menyentuh masker ketika dipakai. 5. Membersihkan tangan sebelum melepas masker. 6. Melepaskan masker dengan memegang tali yang ada di belakang telinga dan jauhkan dari wajah. 7. Mencuci masker dengan sabun atau deterjen dan lebih efektif apabila menggunakan air panas. Begitu. Jadi, hanya pedagang di pasar ya Bu yang harus memakai masker. Tidak, semua orang harus memakai masker kapanpun dan dimanapun ketika berada di luar, baik itu orang sehat maupun orang sakit, termasuk Lisa juga harus menggunakannya. Tadi kata ayah kita juga harus menjaga jarak fisik 2 meter. Tapi apakah hanya dengan begitu virus corona akan pergi? Menjaga jarak pun ada ketentuannya nak, yaitu 1. Usahakan tetap berada di rumah. Lakukan semua kegiatan seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Yang kedua, tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Jika harus keluar rumah, maka selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Yang keempat, hindari kerumunan atau keramaian. Yang kelima, jaga jarak 2 meter dengan orang lain. Yang keenam, tidak berjabat tangan atau berpelukan. Jadi, kita bisa ganti cara menyapa kita, misalnya dengan saling melambaikan tangan. Yang terakhir, bersihkan badan segera setelah keluar rumah. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Penerapannya juga mudah, yaitu dengan 1. Gunakan masker. 2. Apabila tidak menggunakan masker, maka tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila akan batuk dan bersin. 3. Buang tisu bekas bersin ke tempat sampah. 4. Jika tidak memiliki tisu, maka gunakan lengan bagian dalam untuk batuk dan bersin. 5. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah bersin. 6. Jika tidak tersedia sabun dan air, maka gunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Oh, jadi begitu ya cara memerangi virus corona. Jadi begitu teman-teman, cara mudah untuk memerangi virus corona. Teman-teman juga pasti bisa melakukannya. Ayo bersama-sama kita lawan virus corona dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar virus corona kalah dan segera pergi. Jadi kita bisa bermain bersama lagi deh. Nah, sampai di sini ya anak-anak proses pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat walaupun kalian belajarnya di rumah. Oh iya anak-anak, soal latihan nanti akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp orang tua kalian, nanti kalian cek, kalian kerjakan karena itu akan masuk ke dalam absenan Ibu. Nah, jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa menanyakannya ke Ibu dengan mengechat Ibu dan bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Oke, sekarang kita akhiri saja pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke anak-anak, Ibu pamit undur diri. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.